Sobat Taruna, selamat datang di podcast Cerita Taruna. Pastinya di podcast Cerita Taruna selalu menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa yang mau berbagi pengalamannya, tipsnya di sini di podcast Cerita Taruna untuk kita semua. Dan podcast kali ini saya kedatangan tamu spesial, pengasuh yang bukan hanya sebagai pengasuh tetapi juga sebagai sahabat dan orang tua pengganti untuk Taruna-Taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Selamat datang Pak Saleh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Adik. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih pada Pak Saleh yang sudah mau meluangkan waktunya untuk duduk bersama di sini di podcast Cerita Taruna. Gimana nih Pak perasaannya bisa hadir di podcast Cerita Taruna ini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan buat kita semua? Alhamdulillah, terima kasih telah diundang ke sini. Untuk perasaan saya diundang di sini awalnya ya canggung lah, karena barusan saya pertama kali berhadapan ditanya seperti ini, berhadapan sama kamera baru kali ini. Biasanya bermain di lapangan, kalau di lapangan ya seperti itu. Jadi enjoy kalau di lapangan. Baru kali ini kayak merasa bagaimana gitu. Tapi terima kasih telah diundang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, baik Pak. Mungkin sama Pak Saleh kita akan bahas apa sih itu pola pengasuhan. Karena untuk orang awam, untuk di luar sana, khususnya calon taruna-taruni pasti masih kurang mengetahui lah Pak, apa sih itu pola pengasuhan. Mungkin bakalan dijelaskan nih sama Pak Saleh. Oke, jadi pola pengasuhan itu adalah suatu sistem pendidikan yang menerapkan prinsip untuk mengembangkan suatu karakter. Kalau di sini kita berlakunya layaknya kadang sebagai temannya, kadang sebagai kakak, bahkan sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya, mendisiplinkan para taruna untuk menjadi tambah dewasa dalam pemikiran dan berperilaku, tentunya sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Demikian. Oke, karena di sini sifatnya boarding ya Pak ya. Iya. Maksudnya inilah rumah untuk taruna-taruni, terus tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan orang tua. Iya. Nah, apa sih Pak bedanya sebagai pola pengasuhan di rumah dengan di kampus ini? Pastinya Bapak sebagai seorang Bapak di rumah dan juga sebagai orang tua pengganti juga di kampus. Betul. Apa sih Pak perbedaannya? Perbedaannya, saya sebagai orang tua di rumah juga, perbedaannya pada prinsipnya sama. Kalau di rumah juga kita mendidik anak-anak kita, melatih anak-anak, tutur kata yang baik, berpakaian, sopan santun. Di sini juga sama melatih. Cuma prinsip kita di sini ada landasan yang kita pakai, penambahan tentang tata cara upacara, melatih mereka tentang peraturan baris berbaris dan tata cara penghormatan. Itu aja mungkin. Sejauh ini Pak, untuk pola pengasuhan, bagaimana pola pengasuhan yang bagaimana nih Pak yang diterapkan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar khususnya? Metode yang kita pakai adalah pola pengasuhan yang demokratif, yang membuat tarunanya menjadi mandiri ke depan, menjadi contoh dan teladan. Oke, untuk Bapak sendiri nih, gimana sih Pak cara Bapak mengembangkan pola pengasuhan yang baik secara Pak Saleh ini bukan hanya sebagai seorang pengasuh yang saya bilang, tapi bisa mendekatkan diri sebagai sahabat dan bisa membuat taruna-taruni itu terbuka begitulah Pak dengan Pak Saleh sendiri. Dan pada saat inaugurasi Angkatan 43 kebetulan Pak Saleh juga menjadi salah satu pengasuh terfavorit nih. Gimana nih Pak cara Bapak mengembangkan pendekatan itu? Yang pertama, untuk menuju pendekatan yang kami lakukan adalah bisa menjadi contoh dan memberikan contoh kepada taruna tentang apa-apa yang kita ajarkan disiplin kepada taruna. Misalnya saja apel pagi kita sudah duluan kalau perlu dibanding lebih taruna, biar taruna tahu betul sistem pengasuhannya bagaimana. Terus kita bisa bertukar pengalaman juga, bercerita sama taruna-taruni, biar apa? Biar kita mengerti betul apa-apa yang dilaksanakan oleh taruna. Pendekatan-pendekatan, terus kebiasaan-kebiasaan mereka kita harus kontrol dan awasi.
demikian. Luar biasa. Pastinya tidak mudah untuk Pak Saleh mendekatkan diri ke taruna-taruni untuk bisa dia terbuka begitu Iya, Pak, betul. dengan Pak Saleh sendiri. Menurut Bapak nih, gimana sih Pak perkembangan taruna-taruni dengan diterapkannya pola pengasuhan yang Bapak jelaskan tadi? Yang jelas pasti akan merubah kalau kita konsisten di dalam penerapan pengasuhan itu. Tadi saya sampaikan landasannya ada PBB, di sini juga ada peraturan harian yang sifatnya tetap atau PHST yang biasa dikenal taruna, bahkan ada PUDD. Itu harus kita konsisten di dalam melaksanakan itu, sehingga tertanam kepada taruna jadwal-jadwal, disiplin waktu semuanya, sehingga bisa mandiri ke depan. Oke, untuk pengasuhan sendiri, Pak, pola pengasuhan sendiri, kan di sini tidak hanya terdiri dari taruna, tapi juga ada Betul. taruni. Saya sendiri sebagai taruni. Menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih Pak perbedaannya ketika Bapak menerapkan pola pengasuhan kepada taruna dan taruni? Karena secara di sini tidak hanya terdiri dari taruna, tetapi juga ada taruni saya sendiri. Iya, betul. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak? Kalau untuk pola pengasuhan yang kita terapkan di lingkungan PIP Makassar, pada prinsipnya sama antara taruna laki-laki dan perempuan. Di sini juga para taruninya juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh taruna-taruna. Pelajaran sama, pelatihan baris berbaris, ya taruninya juga latihan baris berbaris, melaksanakan latihan semi-semi militer juga kita terapkan. Cuma mungkin ada sedikit kebijakan kalau di saat olahraga, kalau misalnya taruninya mungkin peloton taruni ada di depan, peloton taruna ada di belakang. Tapi pada dasarnya sama, PUDD, PHST, baik taruna maupun taruni, PBB, semua sama dilaksanakan juga. Jadi taruninya dituntut untuk menjadi wanita strong. Oh ya, jelas, harus itu. Iya. Pastinya nih Pak, dalam menjalankan tugas sebagai pengasuh, pasti Pak Saleh dihadapkan dengan berbagai sikap, perilaku taruna-taruni yang berbeda, dan pastinya banyak permasalahan yang dihadapi. Bagaimana sih Pak cara Bapak sendiri untuk menyikapi hal tersebut? Tadi sudah saya singgung sedikit tentang pendekatan itu, terus kita tanyakan permasalahan apa yang dihadapinya, terus kita berdiskusi sama taruna-taruninya yang bermasalah, terus kita carikan solusi, seterusnya kita lanjutkan kepada fokus dan tujuan kepada taruna itu. Apa tujuannya di sini di PIP Makassar. Karena bisa dibilang sekarang itu jauh berbeda ya Pak ya dari tahun-tahun kemarin. Betul. Yang dimana biasanya permasalahan diselesaikan dengan kekerasan, tapi di zaman sekarang, di era milenial ini, kekerasan sudah dihapuskan begitu. Apakah dari Bapak sendiri ada kendala kayak gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang pastinya ada saja nih oknum yang harus memang dia sadar ketika dilakukan kekerasan dulu baru dia sadar akan permasalahannya. Betul. Begitu Pak. Di sini kita terapkan 3 poin kalau menurut saya. Yang pertama, kita mengingatkan dulu kepada taruna-taruni yang misalnya ada yang melanggar. Terus kalau sudah diingatkan dengan seperti itu dan masih saja, ya tetap kita laksanakan binsik misalnya olahraga, push up, ataupun lari-lari keliling lapangan. Dan selanjutnya kalau memang masih tetap aja, kita serahkan kepada pembina. Di sini ada pusbangkar untuk administrasi kelanjutannya. Karena di sini kita sebagai pengasuh hanya melaporkan kepada pembina, dan yang penentu kebijakan penindakan kedisiplinan adalah dalam hal di sini adalah pusbangkar untuk administrasi selanjutnya. Jadi mungkin ada beberapa permasalahan juga yang harus diselesaikan dengan pengasuh, misalkan bertukar cerita, bertukar pendapat, karena di sini sifatnya pola pengasuhan yang kayak bisa dibilang menjadi sahabat begitu Pak ya, karena taruna-taruni di sini harus dituntut mandiri,
Iya. jauh dari orang tua, dan mungkin jauh dari sahabat-sahabatnya dulu yang menjadi partner ceritanya, dan pengasuh-pengasuh di sini hadir untuk menjadi tempat cerita. Betul. Segala permasalahan-permasalahan taruna-taruni. Betul. Nah, untuk strateginya nih Pak, strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan permasalahan agar dia lebih bisa bertanggung jawab. Jadi untuk tidak mengulang permasalahannya atau kesalahannya yang sama dari pihak pengasuh sendiri. Tantangan ya. Oh, taruna itu harus memang tangguh menghadapi tantangan sesuai dengan 5 citra kan. Kalau tidak salah poin ketiga itu taruna harus mampu menghadapi tantangan. Untuk strateginya tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Itu kita menanamkan nilai-nilai moral pada setiap kegiatan yang kita laksanakan, karena itu penting juga di dalam pola pengasuhan. Jadi selain kebiasaan membiarkan mereka terbiasa dengan PHST yang berlaku, kita juga menanamkan nilai-nilai itu di dalam setiap kegiatan. Jadi pengasuh itu bukan hanya selalu memberikan hukuman ketika salah, betul, selalu mendisiplinkan kita, tapi juga sebagai partner kita cerita. Betul. Dan pengasuh juga pasti memberikan saran-saran, mencarikan jalan keluar untuk segala permasalahan taruna-taruni. Jadi tidak perlu mengurung diri untuk mencari pelampiasan permasalahan-permasalahan. Ada saatnya memang kita harus tegas di dalam hal penindakan, kedisiplinan. Ada juga saatnya kita memang harus sebagai teman atau sebagai kakak, bahkan sebagai orang tua pada taruna. Luar biasa. Jadi seorang pengasuh itu harus membagi dua kepribadian yang berbeda ya Pak ya. Harus bersikap tegas juga, harus bersikap terbuka juga kepada taruna-taruni. Mungkin yang terakhir, bagaimana sih Pak pola pengasuhan yang dapat membantu taruna mengembangkan kecerdasan emosional dan mengelola stresnya? Wah, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan terakhir yang membuat Pak Saleh menguras pikiran. Ini IQ ya. Jadi memang harus selain kecerdasan intelektual, itu harus memang, kalau saya malah penting juga itu IQ-nya atau kecerdasan emosionalnya itu harus didalami di situ. Makanya saya sampaikan tadi, di dalam setiap kegiatan kita harus memberikan dia nilai-nilai moral yang ada di situ. Biar apa? Biar hatinya itu bisa meresapi apa-apa yang kita berikan. Terus sehingga tujuannya nanti biar fokus pada tujuannya. Karena tujuan utamanya para taruna-taruni yang ada di sini. Fokus itu yang kita selalu tanamkan kepada taruna, sehingga apa? Nalurinya naluri main, saya yakin intuisi atau IQ-nya tadi itu pasti jalan. Iya, selaras itu. Jadi pribadi yang baik pasti memiliki etika yang baik. Lanjut ke tadi, menghilangkan stres ya. Kalau ada taruna seperti itu, memang kalau itu sudah termasuk itu mengelola moralnya itu, pertama ya tentunya meningkatkan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus kita pasrahkan diri seutuhnya seperti itu. Biar apa? Biar pikiran kita tenang, hati tenang. Terus kita di sini sering mengadakan olahraga juga, itu bisa menghilangkan stres juga. Perlombaan mungkin PBB antar kompi ya bisa juga menghilangkan. Kayaknya bakalan diusulkan ya. Kita bakalan lomba PBB antar kompi. Iya, bagus itu. Itu akan semarak, dan kita juga di sini ini sudah berjalan PBB. Selain itu di sini juga hobi taruna-taruni juga tuh harus diperhatikan sesuai dengan hobinya masing-masing. Di sini sudah berjalan. Ya, marching band sudah oke punya, terus yang punya keahlian musik, ngeband, ada juga di PP Makassar ngebandnya juga. Jadi saya rasa dengan diterapkannya sesuai hobinya juga, itu akan menghilangkan stresnya juga itu. Demikian mungkin. Pastinya seorang pengasuh juga harus memikirkan ya Pak, bagaimana caranya tetap menjalankan PHST dan
Betul. PHST yang apa ya, mungkin tidak membuat taruna-taruni boring, Iya. ya Pak, harus selalu ada inovasi-inovasi dari seorang pengasuh. Pasti di sini kembali lagi ke tujuan utama taruna-taruni itu Betul. menuntut ilmu ya Pak, Betul, menuntut sehingga ilmu, menyelesaikan sekolah, tetapi beriringan dengan pendisiplinan diri, Betul. dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin tidak didapat di rumah, seperti kayak Betul. PBB setiap Iya. hari apa ya, harus dikenalkan dengan panasnya matahari, dihadapkan dengan apel-apel terus. Harus ada latihan fisiknya, Iya. mentalnya. Untuk membangun mental yang Iya. kuat pastinya. Dan mungkin terakhir lagi nih Pak, tips dari Pak Saleh sebagai pengasuh di sini, apa sih Pak tipsnya untuk taruna-taruni maupun calon taruna-taruni di luar sana, bagaimana cara menyikapi hal yang membuat kita mungkin stres dengan kedisiplinan dan pastinya dengan menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kampus khususnya. Oke. Bagi adik-adik di luar yang pengen masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, biasanya begini, karena di sana itu semi militer gitu kan. Diterapkan tentang kegiatan-kegiatan yang luar, jangan takut bayangan. Buktinya di sini happy saja kita sama-sama. Ada yang enjoy sama di sini sangat enak, dan kita juga di sini semuanya ada aturan dan tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Enak, enjoy, fresh di sini. Terus aturan-aturan kita di sini juga ada namanya peraturan tata tertib dan kode etik taruna sendiri, terus aturan-aturan yang lain PST, PUDD itu semua terlaksana dan kontrol, dan itu selalu kita melekat pada taruna. Jadi jangan ada takut bayangan atau apapun itu. Terus selama di sini untuk taruna-taruni yang ada sendiri di PI Makassar, fokus pada tujuan itu saja. Kita berada di sini, kita berada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, kita fokus pada tujuan yang ada ke depan. Saya rasa akan menjadi lebih mandiri lagi. Demikian. Jadi untuk calon taruna-taruni di luar sana, jangan selalu terdoktrin dengan Iya, yang dulu-dulu yang pasti ada kekerasan dan lain sebagainya. ada sudah. Tetapi hal itu tuh sudah dihilangkan ya Pak? Sudah. Sudah dihilangkan. Justru kita sebagai kaum milenial dan zilenial ini harus bisa berkembang, kecerdasan kita berkembang tanpa harus ada kekerasan. Dan disinilah tempatnya kita dibina dan ditempa dengan kedisiplinan tersebut. Iya. Nah, jadi itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Saleh sebagai salah satu pengasuh di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dan untuk teman-teman luar sana, jangan lupa like, subscribe, and share podcast Cerita Taruna. Dan see you next episode.